Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Selamat datang kembali di dapur redaksi Forum News Network. Seperti biasa, kami akan mengajak Anda untuk ngobrol, ngerumpi soal berita di balik berita dalam program Off the Record bersama dengan saya, Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta, senang sekali menjumpai Anda kembali hari ini. Mas Hersu, Pak Jokowi punya peraturan pemerintah baru nih. Apa Baru tuh? saja Apa tuh? dikeluarkan. Seru nih biasanya. Hah? Yang melarang pegawai BUMN atau orang-orang BUMN gitulah untuk mencalonkan diri menjadi caleg, menjadi untuk pilkada, terus kemudian ya tentunya untuk jabatan-jabatan politik begitu. Komisaris ya maksudnya ya, yang Ya, Jokowi komisaris lakukan. juga Mas Hersu, direktur komisaris Oh, dan direktur sebagainya. komisaris memang nggak boleh ya. Memang kalau kemudian BUMN ini terafiliasi dengan partai politik, ya itu memang Mhm. saya kira itu berbahaya ya, karena ini kan sumber duit juga gitu, dan politik Betul, bagaimanapun iya. butuh duit. Mhm. Oh, orang jadi sebenarnya juga buzzer harusnya mestinya ada aturan juga nih Pak Jokowi ya, nggak boleh dong para buzzer, gitu kan ya Mbak ya. Buzzer ini kan selama ini juga, eee, apanya, narasi-narasinya meskipun tidak terafiliasi dengan politik, tapi dengan pemerintah juga nggak bagus itu kinerjanya ya. Iya, tapi itu susah Mas Hersu, karena yang diberi Mhm jabatan untuk komisaris itu kan para relawan Jokowi, mhm mhm begitu. Dan mhm kemudian mereka juga yang bekerja di TKN dulu tahun 2019 kan, mhm sehingga mereka diberikan hadiah, semacam hadiah itu untuk menjadi komisaris-komisaris yang jumlahnya ada puluhan itu di BUMN kita. mhm. Nah, mereka inilah yang kemudian masih menjalankan fungsi kerelawanannya dan kemudian sekaligus menjadi buzzer begitu. Nah, ini dipertanyakan sih, pertanyaan Iya Mas iya. Hersut tadi dipertanyakan di netizen rame. Seharusnya tidak hanya aturan dilarang untuk berpolitik, tapi juga menjadi buzzer gitu. Iya, dan yang politisi juga banyak loh, Mbak, yang, dari politisi ada yang gagal misalnya nyalek lagi, gagal nyalek di DPR misalnya gitu, kemudian dapat posisi sebagai Ya. komisaris, Mhm. atau kemudian dia pernah jadi ketua, eee, ketua sebuah partai gitu ya, ketuanya maksud saya ketua DPD atau DPW gitu, Mhm. dan kemudian dia menjadi, eee komisaris di BUMN terkenal gitu. Nah, dan apakah kemudian, memang dia tidak lagi menjabat sebagai ketua misalnya, tapi saya kira dia Mhm. tetap juga menjadi anggota parpol. Nah, ini aturan-aturan segini apa bisa bisa ditegakkan gitu? Iya, iya, betul Mas Hersu. Apalagi kita tahu ya Mas Hersu, ini kan yang disasar adalah BUMN gitu. Mhm. Apalagi kita tahu kalau komisaris, direktur dilarang untuk berpolitik. Tapi kita tahu bahwa menterinya, Menteri BUMN ini sekarang malah menjadi aktor politik yang Iya iya iya. diperhitungkan begitu. Gimana nih Mas Hersu? Iya iya. Nah, ini saya kira mestinya ya harus aturan itu lebih tegas, jangan malah lebih berat lagi kalau kalau, menteri BUMN-nya ya yang terlibat dalam masalah politik gitu ya. Karena apa, ya dampaknya pasti jauh jauh lebih powerful kalau seorang menteri yang, terlibat dalam politik. Karena dia bisa menyeluruh seluruh BUMN, dia bisa memerintahkan seluruh BUMN. Ini maksudnya Pak Erick Thohir nih ya, sekarang nih Mbak ya? Iya betul Pak Erick Thohir yang juga selain juga dia memiliki powerful untuk pendanaan BUMN diarahkan kemana, dia juga akan melakukan semacam safari politik begitulah ya Mhm. kepada pimpinan parpol juga kepada para kiai dan sebagainya. Dan orang mengindikasikan ini adalah dalam rangka untuk memuluskan jalannya menjadi capres 2024. Mhm mhm mhm. Nah, ini aturan yang sangat tegas, selama ini nggak ditegakkan saya kira itu jadi persoalan. Kemarin tuh sempat ribut sih memang, ada tagar, soal, negara tidak butuh Erick Thohir, itu rame. Saya penasaran ada apa sih nih, kok selalu kan netizen itu kalau heboh gitu kita mesti cari penyebabnya ada apa gitu, dan, sekarang ini kan kita udah sampai pada kesimpulan bahwa jangan main-main dengan para netizen itu. Kalau dulu kesan kita yang kita tangkap, netizen itu cuma orang-orang yang iseng-iseng aja gitu, semua hal Mhm, dikomentari gitu ya. Tapi ternyata betul. kan sekarang netizen-netizen kita tuh cerdas, karena banyak sekali juga, termasuk rekan saya misalnya Said Didu, ya Bung Said Didu ini kan beliau mantan sekretaris, Kementerian BUMN dan Mhm, pernah 3 periode, 3 menteri kalau tidak salah seingat saya dia jadi iya.
sekretaris Sebagai BUMN. profesionalnya. Nah, dan dia aktif sekali sebagai sebagai seorang netizen. Jadi komentarnya memang nggak bisa dianggap sembarangan gitu. Nah, tadi balik ke tadi isu soal soal Pak Erick Thohir gitu kan, saya cari-cari ada apa nih, kenapa para netizen meributkan negara tidak butuh Erick Thohir. Ini rupanya banyak yang disoroti, Mbak, selain yang pasti yang paling heboh tentu saja berkaitan ada dua topik ya, yang tapi ada satu running isu, yang satu sudah selesai soal tidak memberikan sponsor pada Anies Baswedan. Itu kan ya, pada Formula E, aduh lupa aja nih. Kelihatannya karena Formula E ini udah identik dengan Anies Baswedan karena dianggap sukses itu, jadi kita menyebutnya tidak memberi sponsor pada Anies, padahal tidak memberi sponsor Formula E yang diinisiasi oleh Anies Baswedan. Pada waktu itu juga dikait-kaitkan dengan rivalitas politik pada Pilpres 2024 nanti, karena Erick Thohir ini kan form kelihatannya udah hampir pasti dia ingin mencalonkan. Saya menyebutkan ingin mencalonkan kan karena dia ini bukan aktor politik kan. Dia ini bukan punya maksud saya bukan dalam pengertian anggota satu partai politik. Tapi kan dia, kalau Anda sebut tadi warawiri kesana sini, itu kan dia berarti memang ada intensi, ada niat untuk mencapreskan diri. Itu satu. Kedua, yang saya kira serius yang akan menjadi running story itu persoalan konflik kepentingan Gotoh ya, itu yang dimana kakaknya Boy Thohir itu menjadi komisaris dari Gotoh. Itu yang saya lihat, Mbak. Jadi ini menurut saya tagar itu jadi bukan tagar main-main, itu tagar yang serius gitu. Iya, betul Mas Hersu. Baru kemarin kalau tidak salah ya, itu ada Twitter dari Pak Said Didu tadi, yang dia katanya mendapatkan informasi bahwa sekian anggota DPR sudah setuju untuk membentuk pansus, yang kemudian pansus tersebut membentuk hak angket untuk menyelidiki kasus investasi Telkomsel ke Gotoh senilai 6,3 triliun gitu, yaitu terdiri dari 150 juta dolar Amerika pada tahap pertama dan 300 juta dolar Amerika pada tahap kedua, di mana pada ketika investasi tahap kedua tersebut Boy Thohir sudah menjadi komisaris utama Gotoh. Dan kemudian ini kan pertama kali dipersoalkan oleh Mas Aek ya, Mas Aek Agustinus Edi Kristianto begitu. Dia ini adalah mantan ketua YLBHI, dan kemudian juga seorang wartawan senior begitu. Jadi tidak main-main datanya ini begitu. Dan dia pun mengakui bahwa dia mendapatkan data itu juga data yang valid tersebut dari seseorang yang menjadi narasumbernya di bagian dari di atas begitulah, orang yang sangat mengetahui juga. Jadi datanya ini makanya sampai sekarang saya melihat kok dari pihak penguasa atau dari pihak dari pemerintah tidak ada yang berusaha untuk mengkanter data-data Mas Aek ini. Karena memang data-data tersebut data-data yang memang yang ada gitu, data yang berupa fakta gitu, bukan data sumir. Nah, inilah yang kemudian ditangkap juga oleh anggota DPR, karena sebelumnya Mas Aek sudah melaporkan kepada KPK, tapi sayangnya KPK ini kok tidak ada greget ya Mas Hersu, KPK yang karena kelihatannya KPK ini spesialisnya sekarang diturunkan, Mbak, kelasnya. Dia spesialis menangkepin bupati-bupati, wali kota gitu, yang di level atas kelihatannya nggak jadi prioritas lagi gitu. Ya, padahal KPK ini kan dibentuk dengan tujuan adalah untuk menangkap kakap-kakap besar gitu, untuk dia menelusuri kasus-kasus besar. Kalau yang seandainya hanya 1 miliar, 2 miliar, kita tidak hanya dalam tanda kutip bahwa hal yang kayak begitu kan domainnya Polri begitu, kepolisian. KPK ini kan dibentuk dengan komitmen untuk menyelamatkan uang negara yang nilainya ratusan miliar bahkan sampai triliunan begitu. Nah, ini kan kasus besar gitu. Malah dia merefer kepada Mas Aek ini agar mengadukan ini kepada sekuritas di Amerika begitu. Nah, jadinya ini ya sudah dilaporkan betul oleh Mas Aek juga ke sana begitu. Tapi artinya bahwa di Indonesia sendiri sepertinya hal-hal seperti ini kalau menimpa kepada orang-orang besar itu sepertinya jadi mandul gitu ya. Jadi entah terbang kemana kasusnya begitu. Jadi nggak bisa kita sebagai rakyat, padahal ini sudah sangat intensif. Kalau kita melihat media sosialnya dari Mas Agustinus ini sudah sangat intensif, itu dilaporkan berikut dengan data-datanya yang kalau dilacak itu akan sangat mudah begitu. Ya. Ya, dan kemudian kalau dari netizen Mas Hersu, yang lucunya
mereka kemudian ketika belum tahu siapakah Mas Aek ini, mereka mengatakan bahwa ini kadrun nih ngomong nih memfitnah apa dan sebagainya. Mereka belum tahu kalau Mas Aek ini, maaf, beliau ini adalah orang yang beragama Katolik begitu dan taat begitu ya. Nah, ketika dia mengetahui latar belakang Mas Aek ini, kemudian sebutan kadrun itu lama-lama menguap. Nah, sekarang karena Ini mereka mungkin tidak menyangka gitu. cabang Katolik. Iya. Iya, iya, Mas Ersu. Nah, Goto ini besar sekali ya, Mas Ersu, 6,3 triliun. Dan kalau melihat posisi dari Pak Boy Thohir, menurut Mas Aek, ini tiba-tiba setelah adanya investasi tersebut, kemudian Pak Boy Thohir ini juga tiba-tiba memiliki saham lebih dari 1 miliar lembar saham Goto begitu. Nah, inilah yang dipertanyakan, yang dikatakan bau amis oleh Mas Aik itu. Ini yang harus ditelusuri begitu. Ini tidak sekedar KKN atau kong kali kong, harus, dan ini untuk membersihkan nama Pak Erik juga kalau seandainya memang semuanya itu berdasarkan good governance. Yang dipersoalkan soal good governance itu tadi. Apakah semuanya sudah sesuai prosedur atau tidak? Jadi memang ini serius sekali ya soal posisi Pak Erick Thohir ini. Kalau kita lihat meskipun belum pernah terucap dia menyatakan dia mau jadi presiden dan sebagainya, tapi semua orang tahu ya dengan langkah-langkahnya dia tiba-tiba kemudian menjadi Banser Ansor, terus kemudian saya kira dia mesti sudah punya kartu NU karena dia juga diangkat menjadi ketua panitia Harlah 100 tahun Nahdlatul Ulama. Terus kemudian dia juga sekarang ini aktif sekali hadir-hadir di acara-acara yang diselenggarakan oleh Nahdlatul Ulama dan juga partai politik. Kalau partai politik setahu saya dia sudah bertemu dengan PAN ya. Ada partai lain yang sudah ketemu sama Erik, Mbak? Iya, sudah bertemu dengan PAN. Saya tidak begitu paham ya. Siapa lagi yang sudah bertemu dengan secara khusus dalam baju partai begitu, karena kalau ketum Golkar itu kan sebagai sesama menteri kan di sana juga gitu. Jadi entah bertemu dalam kapasitas sebagai ketua umum Golkar atau sebagai sesama menteri begitu. Tapi yang jelas yang disoroti terakhir itu adalah silaturahminya dia, kedatangan dia pada acara PAN gitu. Ini ada apa? Walaupun menurut Pak Zulkifli Hasan dia mengatakan adalah membicarakan soal ekonomi, soal BUMN ini dan itu gitu. Tapi ini tetap disoroti sebagai apa sih kepentingannya seorang menteri BUMN untuk ketemu dengan petinggi parpol. Apalagi kita kemudian tahu bahwa terbentuknya KIB itu tadi, Koalisi Indonesia itu tadi, yang dimana sampai sekarang belum menelurkan sebuah nama untuk capres dan cawapresnya mereka, dan Erick Thohir masuk ke dalam deretan nama-nama yang memungkinkan gitu akan diusung oleh KIB. Apalagi sebelum ketemu dengan PAN, Erick ini juga disuarakan oleh dari Lampung Timur ya, dari PAN Lampung Timur kalau nggak salah ya. Dari Lampung Timur itu bahwa dia sebagai capres atau cawapres pada tahun 2024. Dan kita tahu dari Lampung ini adalah orang tua dari Erick Thohir juga berasal dari Lampung begitu. Nah, seperti kita ketahui biasanya suara-suara dari bawah ini tidak murni dari bawah, Mas Ersu. Ya, itu kayak suara petani sawit yang katanya menghendaki Pak Jokowi diperpanjang masa jabatannya pada waktu itu, ingat kan ya. Jadi petani-petani ini, rakyat bawah ini memang selalu dipakai untuk begitu, untuk suara-suara kepentingan elit, dan kemudian pada pemilu itu memang suaranya juga dimobilisasi untuk kepentingan para elit gitu. Setelah selesai pemilu ya mereka ditinggalkan kembali. Jadi suara rakyat ini memang komoditi politik yang menarik bagi kalangan elit ya. Nah, Pak Jokowi saya kira penting ini untuk mengawasi itu ya, jangan hanya level komisaris sendiri. Kalau ini kan gini, kalau seperti mata air ini kan di hulu ya, menteri itu kan di posisinya di hulunya gitu. Kalau hulunya kotor ya saya kira ke hilirnya itu juga akan kotor semua gitu. Jadi sebenarnya tapi kalau hilir yang dibersihkan tetapi hulunya tetap kotor juga ya nggak akan ada gunanya juga kan gitu ya. Iya betul. Saya rasa harusnya Pak Jokowi juga tergelitik ya dengan kasus Goto ini, karena kan dinilai berpotensi merugikan begitu. Ada kerugian negara di balik investasi 6,3 triliun tersebut gitu. Setelah sebelumnya kita dikejutkan dengan pengakuan dari Menteri Keuangan bahwa di Pertamina ada potensi kerugian sebesar 191 triliun dan kemudian di PLN sekitar 70 triliun begitu ya. Ini kan kita kemudian dikejutkan juga dengan investasi
investasi dari Telkomsel yang merupakan anak perusahaan dari Telkom, di mana Telkom dimiliki oleh negara, begitu sahamnya sebagian besar dimiliki negara, dan kemudian potensial loss itu disebutkan ada sekitar 880 miliar berjalan ketika sahamnya anjlok sekitar 26%. Nah, itulah yang kemudian dipersoalkan, dan kemudian ya itu tadi, KKN itu tadi Mas Hersu, diberikan kepada perusahaan di mana kakak dari Menteri BUMN ini yaitu Boy Thohir menjadi komisaris utama. Nah, ini kan kesinambungannya itu sudah terlihat sangat jelas gitu. Saya ingat ketika seorang wartawan di Amerika, wartawan dari Indonesia, itu dilarang untuk mewawancarai sebuah perusahaan yang mereka melantai di bursa Amerika gitu, perusahaan dari Indonesia. Kenapa? Karena si wartawan ini terindikasi bekerja di sebuah grup media yang di mana ada saham dari perusahaan tersebut. Jadi kalau di Amerika sampai segitunya. Jadi kalau si wartawan ini di mana medianya itu pemilik dari perusahaan yang melantai tersebut, maka dia dilarang mewawancarai atau membuat berita soal itu, begitu. Itu sampai sedemikian ketatnya, apalagi kalau seandainya ada menteri yang memberikan saham kepada sebuah perusahaan publik, begitu ya, kan Goto ini adalah perusahaan publik, dan kemudian yang menjadi komisaris utamanya adalah kakaknya sendiri, begitu. Ini ceritanya bagaimana? Masa sih Pak Jokowi tidak terusik ya dengan isu ini? Karena ini menyangkut nama Pak Jokowi juga, visi misi menteri adalah visi misi presiden itu tadi, begitu. Ya, ini memang apa ya, aturan kita ini sangat longgar sekali, dan kita kan sudah lama sebenarnya menyoroti juga yang oleh Bang Rizal Ramli selalu disebut sebagai peng-peng ya, penguasa dan pengusaha itu. Dan sekarang ini kan di kabinet Pak Jokowi itu banyak sekali para pengusaha yang menjadi pejabat, termasuk yang paling menonjol tentu saja Pak Luhut ya, Menko Marinvest, itu kan punya kerajaan bisnis besar itu ya lewat Toba Sejahteranya itu. Walaupun Pak Luhut menyatakan bahwa dia sudah melepaskan urusan bisnisnya, tapi agak sulit lah ya kita mempercayai itu, karena potensi terjadi insider information gitu, insider trading gitulah, atau apa ya, pokoknya perdagangan informasi dari dalam itu besar sekali ya, seperti itu. Apalagi soal posisi seperti Kementerian BUMN itu, di mana di situ kan uang pemerintah berseliweran sangat besar gitu. Jadi benar-benar ini ya, sangat gurih di situ ya. Ini serius Pak Jokowi, saya kira ini yang jauh lebih diatur ketimbang soal bahwa para komisaris, para pegawai nggak terlibat dalam partai politik. Saya kira mereka harus sama-sama ngerti, sadar soal itu ya. Oke. Iya betul. Kalau seandainya Pak Jokowi mengatur bahwa direktur dan kemudian komisaris BUMN itu dilarang untuk berpolitik, ya sebaiknya Pak Jokowi juga ingat bahwa pernah mengatakan bahwa tidak ada rangkap jabatan dan sebagainya, begitu ya. Padahal Pak Luhut memiliki berapa rangkap jabatan, Mas Hersu? 27 Mbak, seperti pengakuannya Pak Luhut. Kemarin kan media nulisnya cuma belasan puluhan, 12 gitu. Ternyata ini 27 dan sumbernya valid, karena ini dipaparkan sendiri oleh Pak Luhut pada waktu rapat kerja dengan Banggar gitu ya. Saya sampai capture itu, ada 2 slide dari jabatan apa saja yang dirangkap oleh Pak Luhut itu. Ada yang berupa perpres, ada yang berupa kepres, dan ada yang berupa arahan dari presiden. Ya, ini dahsyat. Oke. Saya kira kita pindah ke topik lain. Apa nih yang menurut Anda perlu mendapat kita perhatian ini, Mbak? Ini sepertinya politik di India yang makin memanas. Ya, ngeri. India itu ngeri. Ini ngeri sekali. Ini pantas untuk kita bahas nih, Mas Hersu. Konteksnya di sana. Karena ini soal Islamophobia ya. Ya, dan dampaknya, dan kita sudah ada tanda-tandanya soal Islamophobia ya. Berita yang mengejutkan saya kira adalah adanya mereka udah gila nih, kelakuannya udah kayak Zionis banget ya. Jadi rumah para aktivis yang menentang penistaan terhadap Nabi Muhammad itu justru digusur di bulldozer ya Mbak ya, rumahnya ya. Ngeri itu, eskavator deh saya kalau lihat foto-fotonya ini ya. Ini gila banget ya. India gila banget ya Mbak ya. Iya. Kalau saya lihat di India ini memang perpecahan sangat mendalam. Jadi kadang-kadang saya khawatir di Indonesia bisa terjadi seperti itu kalau seandainya mayoritas terprovokasi untuk melakukan hal itu terhadap minoritas. Karena di India ini
mayoritasnya betul-betul terprovokasi oleh kelakuan dari Perdana Menteri Narendra Modi dan kawan-kawan begitu. Ini kan Partai Nasionalis Hindu garis keras begitu yang terpilih yang sekarang berkuasa ini. Nah, itulah yang terjadi ketika kelompok mayoritas tidak dapat mengendalikan diri dan kemudian melakukan penganiayaan dengan sangat mengerikan ya, sangat tidak hanya berbahaya tapi mengerikan karena sudah ada ribuan umat Muslim itu juga yang identitas kewarganegaraannya itu hilang, Mas Hersu. Dia membuat berbagai macam undang-undang yang kemudian mengkerdilkan umat Islam begitu. Sebenarnya tidak hanya umat Islam, tapi juga umat Kristen di sana begitu. Tapi dia lebih keras kepada umat Islam daripada umat Kristen karena jumlah umat Islam ada sekitar 200 juta ya dari populasi 1,4 miliar penduduk India. 200 juta itu kalau di Eropa sudah jadi berapa negara begitu kan? Iya. Di India begitu. Ya. Di Indonesia pun sudah mayoritas itu kalau 200 juta itu kan dia. Ya. Iya betul. Karena ini di India, maka ini menjadi minoritas walaupun jumlahnya sangat besar, ratusan juta sebetulnya. Nah, si Modi ini kalau saya masih ingat itu dia akan menjadi menteri utama di negara bagian Gujarat. Nah, pada prestasi dalam tanda kutip prestasi buruk dia selama memerintah di Gujarat ini, dia pernah ada bentrokan komunal begitu antara Hindu dan Islam dan kemudian ada 1.000 lebih begitu ya. Kalau catatan pemerintah sih hanya sekitar 800 atau berapa, tapi menurut LSM dan pengamat internasional karena ada orang asing dari Inggris juga yang terbunuh di sana ada 1.000 lebih umat Islam itu yang terbantai di sana. Juga ada korban sebetulnya di pihak Hindu. Tapi yang lebih tersoroti itu karena jumlahnya ribuan itu tadilah maka kemudian banyak tuduhan bahwa dia melakukan genosida. Nah, terus kemudian dia tidak mendapatkan visa ke Amerika karena banyak sekali diprotes gitu tidak hanya oleh umat Muslim Amerika tapi juga para pembela HAM. Tapi kemudian saya masih ingat tahun 2019 Mas Hersu, ketika Pak Prabowo mencalonkan diri kemudian disamakan dengan Modi. Prabowo ini kan tidak mendapatkan visa ke Amerika sama dengan Perdana Menteri Modi, tapi terus kemudian para pendukung Prabowo mengatakan bahwa coba lihat saja kalau dia terpilih nanti Obama paling juga nelpon mengucapkan selamat, sama yang terjadi dengan Modi karena tidak lama setelah dia terpilih jadi Perdana Menteri dia mendapat visa dan kemudian berkunjung bertemu dengan Obama. Nah, itu yang terjadi. Jadi Modi ini memang dalam sejarahnya dia memang sudah Islamophobia, dia sudah anti-Islam dan dia memang ketika terjadi kerusuhan di Gujarat itu sudah menyebabkan ribuan orang Islam itu yang keluar dari daerah tersebut begitu, yang kemudian terlunta-lunta, homeless begitu karena mereka sudah ketakutan akibat dari terbunuhnya ribuan tersebut. Dan sekarang ini terjadi lagi karena penistaan Nabi Muhammad. Ya. Nah, ini kan penting kita bahas karena kita bisa menjadikan apa yang terjadi di India itu sebagai cermin gitu ya. Meskipun konteksnya berbeda di sana karena mayoritas Hindu dan kemudian umat Islam menjadi minoritas tertindas sana. Tetapi kita di Indonesia meskipun kita sekarang umat Islam itu mayoritas, tapi ada tanda-tanda semacam itu kan, tanda-tanda bahwa dibangun Islamophobia dan sebagainya. Karena itu kita bolak-balik mengingatkan jangan diterus-teruskan semacam itu karena ini sangat berbahaya gitu ya. Terjadi konflik-konflik horizontal ini kan berbahaya. Kita pernah punya pengalaman di Ambon, kita punya pengalaman di Poso atau kalau dalam konteks agama tapi ada di konteks suku misalnya di Kalimantan, Sandoledo, kemudian di Kalimantan Tengah juga kan. Itu kan menurut saya mengerikan sekali. Iya Mas Hersu, betul sekali. Jadi pengaruh sosial media ini juga memang besar. Saya masih ingat itu di tahun 2019 ketika Modi ini terpilih kembali, dia itu peran dari WhatsApp dalam mengkampanyekan narasi-narasi politik itu besar sekali. Tapi WhatsApp dalam hal ini itu adalah WhatsApp tiruan gitu. Jadi ada semacam aplikasi tiruan di India yang betul-betul mirip seperti WhatsApp, tapi sekali mengirim bisa ke 1.000 nomor begitu, bahkan lebih, sehingga satu orang di dalam sehari itu bisa mengirim kepada 100.000 lebih nomor atau kepada orang narasi-narasi dari partai si Narendra Modi ini begitu. Nah, itulah yang kemudian terjadi dan narasi-narasi itu penuh dengan pembelahan begitu. Jadi orang dibuat menjadi sangat fanatik
kepada Hindu atau Hindu nasionalis garis keras ini yang dipimpin oleh Modi begitu. Nah, di Indonesia mungkin pembelahan dengan memakai semacam platform atau media sosial ini juga terjadi. Jadi orang kan sekarang sudah tidak bisa lepas ya. Bahkan kalau di India itu dikatakan petani pun dia seorang petani pun dia memakai HP gitu ya, memakai HP yang bisa menggunakan aplikasi itu yang tiruan dari WA itu tadi yang harganya hanya sekitar 200.000 dan itu juga ada bantuan gitu supaya orang bisa sama-sama menggunakan aplikasi tersebut. Nah, antara lain Mudi ini juga menang melalui aplikasi tersebut pada tahun 2019. Nah, di sini kalau kita lihat, kita kan sudah ada multi chat begitu ya, multi chat yang satu orang kalau kita sering mendapatkan chat dari entah kita dari mana kita tidak kenal, tapi chat itu adalah chat misalnya dukung siapa atau chat soal apa begitu kan Mas Heru, merupakan kampanye. Nah, kalau di India itu adalah kampanye politik yang digunakan kayak gitu. Di Indonesia juga sepertinya sudah seperti itu begitu ya. Cuman kalau kita melihat di Indonesia sih saya bersyukur sekali ya kita bersyukur sekali Mas Heru bahwa di sini mayoritas tidak terlalu terpancing lah untuk melakukan kekerasan karena kita semua masyarakat Pancasila di Indonesia ini sangat mengutamakan persatuan gitu. Malah justru Islamophobia yang kalau saya lihat itu selain digerakkan oleh sebagian kecil orang Islam, sebenarnya mereka tidak besar juga ya, juga oleh yang non Muslim, oleh yang minoritas itu tadi begitu. Nah, minoritas itu tadi kalau saya lihat sih mereka sebagai follower. Jadi misalnya ada satu orang Islam yang menjadi orang beragama Islam gitu ya sebagai buzzer, dia menafkahi keluarganya dengan bekerja sebagai buzzer gitu atau influencer, dan kemudian followernya itu adalah banyak yang non Muslim. Nah, saya rasa di sini seperti Mas Hersu pernah membuat konten deh sama Bang Rocky Gerung, yaitu ada seorang dari etnis Tionghoa yang mengetahui kelakuan itu. Sebenarnya kami ini hanya digunakan sebagai objek untuk mengeruk cuan. Begitu. Jadi di Indonesia pun terjadi yaitu adalah bisnis ketakutan. Jadi ketakutan ini dibisniskan, orang dibuat takut sehingga si orang-orang buzzer atau pengeruk cuan ini yang mereka punya entah kakak pembina atau punya entah dia dipelihara oleh siapa itu tadi, kemudian bisa mendapatkan cuan-cuan dari orang yang ketakutan ini. Gitu. Saya kira ya ini yang saya kira selalu kita ingatkan lagi, karena saya juga masih sering sekali gitu mendapat kiriman-kiriman artikel-artikel dari media yang bersifat provokatif gitu, tapi sebenarnya judul-judulnya itu menurut saya too good to be true. Kenapa? Karena dia, dan kemudian saya lihat selalu itu biasanya bentuknya screenshot gitu ya Mbak ya. Saya selalu mengingatkan kalau dapat berita itu jangan begitu, apalagi dapat screenshot yang provokatif langsung disebar gitu. Cek dulu betul nggak ada beritanya. Misalnya ada hari sekarang ini ada berita yang sekarang menyebar secara masif itu statement dari Pak Wapres Pak Ma'ruf Amin yang menyatakan pemerintah tidak sengaja menggunakan dana haji gitu ya, dan itu kemudian disebar kemana-mana. Saya agak nggak percaya ada statement itu. Kalau betul pemerintah menggunakan dana haji, nggak mungkin lah ada pernyataan semacam itu ya. Gitu, dari situ logika itu aja sudah nggak masuk akal gitu. Dan benar kan, kita cari ternyata itu yang muncul itu adalah memang ini media-media yang mencari clickbait gitu ya. Dia tidak begitu kita baca itu bantahan gitu. Jadi tapi judulnya semacam itu. Nah, oleh kelompok-kelompok orang yang senang menyebar hoax semacam ini kemudian di screenshot dan dikirim ke orang-orang tertentu. Nah, orang-orang tertentu ini yang belum tentu dia punya nasib punya niat buruk, tapi karena terbiasa tidak melakukan cross check, yang kita sebut selalu itu yang era post truth tadi itu ya, yang orang hidup dalam echo chamber gitu, dia langsung mengirimkannya. Ini kan bahaya yang narasi-narasi semacam ini kan gitu. Iya, betul Mas Hersu. Tadi malam juga saya melihat itu Twitter kemarin ya, sebenarnya dari kemarin siang dan tadi malam itu rame, ada beberapa akun yang banyak followernya itu memposting berita dari sebuah media ya, media nasional begitu ya, pernyataan dari UAS begitu, dan kemudian UAS di situ mengatakan bahwa Ustadz Abdul Somad ini maksudnya ya? Iya, Ustadz Abdul Somad yaitu mengatakan bahwa menceritakan apa ya?
saya kurang ingat tepatnya, tapi yang dikutip itu adalah bahwa kalau seandainya orang meninggal dan kemudian dia terlihat dalam keadaan tertentu begitu ya, dan kemudian di situ gambarnya adalah UAS sedang dalam posisi agak mendongak dan melongo begitu, dalam posisi yang betul-betul angle-nya itu tidak baik fotonya begitu. Dan kemudian saya cek teruskan yang itu tadi, dan ketika itu diposting oleh beberapa akun, langsung di bawah itu block atau unfollow dari media tersebut begitu. Banyak sekali itu balasannya, komentarnya. Dan kemudian setelah saya cek aslinya, ternyata tidak seperti itu, Mas Hersul. Ternyata tidak seperti itu, bahwa gambar aslinya adalah Ustadz Abdul Somad sedang ada di podium dan sedang memberikan ceramah, tidak dalam posisi yang seperti itu. Tadinya dikira media tersebut menggunakan foto yang tidak baik dari UAS, sehingga terus kemudian dianggap mendiskreditkan UAS gitu. Tapi ternyata gambar aslinya atau berita aslinya tidak seperti itu. Dan saya lihat, kemudian saya cek di grup-grup WhatsApp, ternyata itu memang gambar itu seperti berupa screenshot seperti kata Mas Hersu tadi, itu sudah menyebar begitu. Dan orang tidak mengecek lagi aslinya. Sehingga orang kemudian membenci media tersebut. Nah, ini kan siapa yang membuat awalnya begitu, hal seperti ini? Ini kan semacam provokasi atau adu domba begitu ya. Ya inilah makanya kita mengingatkan ya. Kita sebenarnya juga mengimbau kalangan buzzer, saya kira mesti mulai menghentikan aktivitas-aktivitas yang membahayakan kohesi bangsa ini. Tapi di satu sisi juga mengingatkan gitu, kubu oposisi, kubu muslim gitu ya, kubu mak-mak itu mesti mulai juga nyadar, jangan ikut-ikutan gitu, bahwa kemudian kan kita buzzer seperti itu, kita balas juga. Dan kemudian yang terjadi itu menyebarkan berita-berita. Saya tahu Mbak Agi di beberapa grup paling rewel nih kalau ada yang suka menyebar narasi semacam itu. Saya sendiri juga termasuk orang yang mengingatkan semacam itu, karena ngeri apa yang terjadi di India itu. Kalau sampai itu terjadi di Indonesia, dan kita sudah pernah terjadi kok gitu. Saya tinggung tadi itu ya. Ambon, Poso, Sanggoledo, terus yang Kalimantan Tengah tiba-tiba saya jadi lupa apa namanya daerahnya juga waktu konflik orang Madura dan Dayak. Sanggau itu di Kalimantan, Sanggau di Kalimantan Barat, yang di Kalimantan Tengahnya, saya lupa yang di Kalimantan. Ya. Saya sedikit tiba-tiba lupa ya. Tapi pokoknya ini mengerikan, jangan sampai terjadi. Dan kita juga mengingatkan para elit politik untuk jangan menjadikan komoditi ini ya, terbelahan menjadi komoditi politik. Karena jujur saja ini banyak politisi yang diuntungkan dengan adanya ada membelahan itu. Kenapa? Karena mereka dapat segmen market gitu ya. Segmented marketnya kan gitu, baik yang nasionalis maupun yang Islamis. Saya kira kita mesti secara bijak mulai menghentikan narasi-narasi semacam ini gitu ya. Dan ini fungsi kita, saya kira kita melalui Off the Record terus mencoba mengajak Anda untuk membaca setiap kali berita, bahkan kita sendiri ya, berita-berita yang sudah benar pun kita masih beri konteks gitu ya. Apa sih konteksnya gitu, apalagi berita-berita yang nggak benar gitu ya. Nah, ini jadi banyak sekali kita ngomongin ini, karena menurut saya ini kita penting membahas ini. Ada soal lain Mbak yang selain soal Pak Erick Thohir tadi dia yang menarik. Tapi ini memang penting sih Mas Hersu. Ya, oke, kita teruskan kalau gitu ya. Ya. Karena memang mereka ini tidak menyadari ya. Taruhlah ini misalnya ya, dari etnis Tionghoa gitu, keturunan yang ada di Indonesia, dia terprovokasi oleh influencer atau oleh buzzer yang beragama Islam. Mereka kan melihat begini, tuh yang Islam aja udah benar tuh, yang Islam menyoroti kepada yang Islam yang garis keras, yang radikal dan sebagainya begitu. Misalnya dia melihat seperti itu. Itu kemudian dia tidak sadar bahwa hal itu nantinya akan bisa menyebabkan bisnisnya terganggu, seperti terjadi di India sekarang. Ketika di Indonesia kemudian narasi-narasi radikal itu mencuat dan kemudian menggema sampai ke luar negeri, itu orang menjadi takut datang ke Indonesia. Otomatis bisnis akan terganggu, bisnis kunjungan pariwisata maupun perjalanan bisnis dari orang asing untuk masuk ke Indonesia, investasi dan sebagainya. Kita tahu bahwa investasi asing itu tidak hanya di hotel, bahkan di resort, apakah yang lebih kecil itu banyak sekali begitu. Nah, begitu juga dengan di India saat ini, dengan adanya
adanya kerusuhan ini, maka orang-orang asing yang ingin berinvestasi di India juga menjadi takut gitu. Jadi pihak India kan seperti halnya Malaysia gitu ya, negara Commonwealth, di sana adalah berupa negara-negara bagian. Akhirnya masing-masing negara bagian harus mengumumkan bahwa kalau di negara bagian kami aman kok, itu kan terjadinya di negara yang lain. Tapi orang terlanjur melihat ini sebagai India secara keseluruhan. Jadi bisnis terganggu, pariwisata terganggu, padahal India termasuk negara dengan kunjungan pariwisata yang cukup besar, dan ini Ya. menghidupkan ekonomi mereka dari sejak di bandara, dari sejak pekerja pariwisata, agen pariwisata, dan sebagainya, makanan, kuliner, dan sebagainya. Belum lagi sorotan negatif terhadap mereka. Ini hanya demi kubunya Narendra Modi itu tadi melakukan pembelahan agar partai tersebut terus-terusan di atas. Kan tadinya partai itu ada Ya, di nah bawah. itu dia yang saya maksud. Karena memang dia Narendra Modi ini, Bharatiya Janata nih ya, Bharatiya Janata Party ini memanfaatkan itu untuk merawat para konstituennya. Ini kan bahaya kalau itu terjadi di Indonesia. Ya, dan impresi orang itu penting. Saya tuh jujur, saya baru sekali datang berkunjung ke India gitu ya. Tapi saya tidak pernah tertarik lagi untuk kembali ke India karena impresi saya tentang India memang tidak cukup bagus. Nah, ini bahaya, dan sekali lagi ini penting ya, saya kira ini untuk kedua belah pihak, bukan hanya kalangan buzzer. Ya, kalau kalangan kita ngomong buzzer ini adalah yang bayaran, tapi memang para netizen juga yang memberikan reaksi terhadap yang buzzer. Jangan ikut-ikutan membuat narasi yang sama dengan buzzer. Tunjukkan bahwa Anda itu memang perilaku Anda jauh lebih baik daripada buzzer gitu. Penting, salah satunya yang paling penting ya jangan di-follow, jangan disebar gitu. Jadi termasuk saya konten-konten dari para buzzer, setiap ada yang kirim di saya meskipun dimintain komentar, saya tidak akan pernah membuka gitu, karena dengan cara seperti itu kita membantu mencegah penyebaran dari konten-konten yang mereka sebarkan itu ya. Oke Mbak, kita kelihatannya mesti mengakhiri perbincangan ini, dan saya sepakat dengan Anda bahwa ini soal yang sangat serius sekali. Apa yang terjadi di India, jangan ngomong, oh ini terjadi di India, kok nggak ada urusan dengan kita. Tanda-tandanya di Indonesia itu sudah mulai nampak, dan potensi untuk itu besar sekali terjadi di Indonesia. Oke, saya Sumenarif. Dan saya Agi Beta. Jangan lupa terus semangat untuk 0%. 0% itu harga. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.